Gitu. Kalau jadi trauma itu sebenarnya hanya mengobati cara pandang dia terhadap sesuatu ya, Ma ya. Mindset berpikir dia dirubah oleh kita. Dirubah ya. Bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi ini kejadian biasa, ini kehendak Allah. Cara menghadapinya ada Allah yang Maha segala-galanya. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri mereka. Makanya hadapi dengan iman. Nah, masalahnya ada orang yang trauma terhadap pernikahan, Ma. Sehingga dia abis itu udahlah, dia lebih memilih tidak mau menikah, dia hidup malah tidak terkontrol. Oke, contoh. Kenapa orang trauma dengan pernikahan? Ada yang curhat ke mama. Karena bapak emaknya berantem mulu. Satu. Ada juga kalau dia sering lihat emaknya digebukin sama bapaknya. Ditendang, disiksa. Sampai dia berpikir, ngapain punya suami kayak begitu? Atau dia pengalaman. Ada orang curhat, nangis sesenggukan. Dia ketika akan berhubungan suami istri, sama suaminya diikat di kaki tempat tidur. Ditelanjangin. Ya Allah. Karena istrinya tidak mau melayani, dia ambil perempuan lacur, istrinya diikat, suruh menyaksikan dia hubungan dengan perempuan lain. Ini nyata. Mama pernah ceramah di penjara perempuan. Ada orang cantik pakai jilbab. Mama bilang, kenapa dia? Dia istrinya itu dagang segala macam buat menghidupi keluarga. Suaminya pengangguran, tukang mabok, tukang teler, tukang zina. Itu pengalaman dia. Diikat di ranjang, suruh menyaksikan suaminya berhubungan dengan perempuan lacur. Yang nyebelin kata istrinya tadi, duitnya, duit dagangan istrinya. Makanya dia, saking udah jengkelnya berkali-kali, ketika suaminya pulang dikasih kopi pakai racun. Saking dia tidak tahan. Jadi ini trauma untuk menikah lagi. Tapi harusnya ada orang, psikolog kek, psikiater kek, ngajakin dia bahwa tidak semua orang karakternya seperti itu. Ada orang yang baik, ada orang buruk. Seperti itu. Jadi kita yang ngerangkul dia. Karena dia membutuhkan orang lain yang membuat hatinya senang bahwa tidak semua manusia karakternya seperti itu. Jangan sampai trauma dijadikan pembenaran untuk alasan dia untuk malah melakukan hal-hal yang salah. Salah. Ya. Itu tidak boleh. Makanya Islam mengatur kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ain tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Kalau terjadi sesuatu perbedaan dalam pemahaman, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu dalam An-Nisa 59. Iya. Jadi trauma itu kan membalikan mengubah mindset atau bisa jadi membalikan rasa percaya dia kepada seseorang, pada sesuatu. Bisa saja kepada pasangannya. Makanya Mama bilang, perlu ada orang ketiga, perlu ada orang keempat yang merangkul dia bahwa ini tidak cuma seperti ini. Ini dunia yang luas. Ada yang begini, ada yang begini. Itu membuat dia akan berubah pola berpikirnya. Ya kayak misalkan suaminya selalu aja tuh Pak berbuat salah, selalu mengkhianati istrinya. Nah, ya udah istrinya tuh akhirnya sampai sempat trauma tuh sama suami. Atau mungkin juga begitu juga sebaliknya. Iya. Suami trauma sama istri yang selalu melakukan kesalahan. Dia nggak mau kawin lagi. Bukan nggak mau kawin, ini sudah berumah tangga nih Pak. Artinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya, dia tuh hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya udahlah, yang penting tidak cerai, anak tidak jadi korban, tapi kehidupan rumah tangganya karena sudah boleh. trauma. Resiko ditanggung sendiri. Karena kalau setiap saat begitu, yang namanya kita manusia punya keterbatasan. Sakit hati ditumpuk, yang Mama khawatir nanti menjadi sesuatu yang sangat berat. Bom waktu yang akan meledak. Kalau memang kita tidak sanggup, saran Mama lebih baik mundur. Nggak usah mikirin anak-anak, ada Allah kok, punya Allah, titipan daripada Allah. Daripada kita gila menderita gara-gara laki galak. Jadi kita punya hak sebagai perempuan.